Ketahuilah wahai anakku, Mujadah Kubro bukan sekedar seremonial, pengajian, arena mendengarkan dan mencari ilmu. Lebih daripada itu, Mujadah Kubro arena audensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sowan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Mbak Yai wa Ghausu hadzal zaman. Karena ini metode yang dipakai dalam perjalanan kita adalah metode hidayah, bukan ilmiah. Hidayah Allah lah yang akan menentukan keberhasilan kita dan tidak. Kalau orang mencari ilmu yang disentuh akal dan pikirannya, tapi kalau orang yang audensi kepada Tuhannya, yang disentuh hatinya menghadap kepada Allah. Kali para hadirat dan anak-anak remaja, pusatkanlah perhatian Anda, jangan teringat ke sana kemari. Hati kita kosongkan untuk menerima hidayahnya Allah SWT. Jangan Anda, kamu semua duduk tenang di sini, tapi jiwamu di luar arena Mujadah Kubro. Jiwamu di rumah, jiwamu di tempat-tempat lain. Ini adalah penghinaan yang luar biasa kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kamu sowan pada seorang tua, tapi kamu tidak menghadap, malah membungkuri daripada beliau. Kalau ini suul adab para hadirat, ini berbahaya sekali. Didahulukan muru'atul adab muqaddamun ala imtisabil awamir. Di dalam manusia ini menjalankan tugas dan perintah dari Allah. Sebelum menjalankan perintah dan tugas pada Allah, adab, tata krama ini harus kita perhatikan. Seorang yang menghadap kepada orang tuanya dengan tidak pakai etika, dia akan ditolak. Seorang menghadap pada seorang pejabat, dia tidak memakai etika dan aturan, dia ditolak, bahkan didepak dari kantornya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak punya adab turabat ini, ya mungkinlah lidah kita sudah diam, tunduk mata kita, hati kita tenang. Tapi kalau hati kita tidak menghadap pada Allah dan Rasulnya, akan tertolak dan kita pulang tidak mendapat apa-apa, anak-anakku. Pernah terjadi dalam satu peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang malaikat didahulukan sedang melaksanakan tugas alias ibadah. Kemudian Rasulullah SAW berlalu karena kesibukannya dia atas perintah Allah itu yang sebagai perintah rutinitas, sampai tidak sempat menghormati Rasulullah hingga dia dihukum oleh Allah, dilempar ke lautan Ndut yang sangat mengerikan sekali. Anak-anakku, anak-anakku yang berbahagia, mari ini di arena kubro, arena yang mulia indallah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persoalan yang dibahas di sini kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, Mujadah Kubro ini dalam rangka satu memperingati haulnya Mbah Yai Haji Ma'ruf, yaitu pendiri Pondok Pesantren Kedunglo, ayah daripada Mbah Yai Mu'alib Shalawat Aidiyah. Yang kedua, memperingati hari diciptanya atau lahirnya Shalawat Aidiyah dan acaranya oleh beliau Mbah Yai Mu'alib Shalawat Aidiyah. Karena itu para hadirat, untuk mengisi bidang tentang haul Mbah Ma'ruf, mari kita baca Fatihah ditujukan Mbah Yai Ma'ruf. Ya mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amalnya, dan semua perjuangannya bisa dirasakan oleh umat dan masyarakat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Terima kasih. Kita berbicara masalah
ulang tahun lahirnya Suatu Aidiyah yang kalau nggak salah ke 47 tahun yang lalu Mbah Yai telah mentaklif doa sholawat yang selanjutnya doa saat itu rangkaian itu disebut Sholawat Aidiyah. Beruluh daripada kelahiran Suatu Aidiyah sekitar tahun 57-58 Mbah Yai setelah ditinggal Mbah Yai Ma'ruf, beliau riyadhah uzlah, doa-doa sholawat dibaca, doa-doa macam dibaca menuju menghadap kepada Allah SWT, menghadap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga suatu ketika ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperintahkan untuk perbaikan akhlak dan keimanan masyarakat. Beliau lantas istihad dengan cara apa? Untuk berbagi masyarakat imannya, Islamnya, dan ihsannya. Di dalam misi Islam ada iman, Islam, dan ihsan. Dan Tritunggal ini harus menjadi satu kesatuan, ihsan, gerak di dalam ibadah kepada Allah. Iman tanpa Islam ya tidak sempurna, Islam tanpa iman ya tidak ada. Iman Islam tanpa ihsan tidak sempurna, dan ihsan tanpa iman tidak mungkin. Satu-satunya tiga ini menjadi satu, al-ihsan ini. Yang ini di mata masyarakat jarang sekali dibahas untuk mencapai tingkat ihsan ini. Para hadirin hadirat yang kami hormati, beliau lantas terus meningkatkan uzlah, mujadahnya terus siang dan malam terus munajat kepada Allah. Bahkan beliau kemana saja dia terus membaca sholawat. Sampai-sampai beliau kemana saja terus bawa tasbih. Diceritakan dalam riwayat kalau beliau naik sepeda yang satu tangannya dalam saku ambil memutar tasbihnya, terus tidak pernah berhenti dia. Itulah sejarah Mbah Yai. Hingga tahun 60-an beliau juga ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, diperintahkan lagi lebih tegas lagi. Beliau masih belum berani melangkah di tengah-tengah masyarakat. Sampai di tahun 63 beliau berjumpa Rasulullah SAW yang ketiga. Dengan tegas beliau memerintah, dan setengah ada ancaman jika tidak segera bertindak, umat masyarakat sangat membutuhkan, maka akan dicopot jabatan Mbah Yai, kata Rasulullah. Jabatan rohaniah yang diberikan Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau akan dicopot. Maka saat itulah Mbah Yai kemudian memeras dengan cara apa? Akhirnya Mbah Yai tetap yakin bahwa iman tidak bisa dibangun dengan ilmu pengetahuan. Iman hanya bisa dibangun dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.